Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Warizalina Wildati dan nomor induk mahasiswa 2001040021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya dengan topik analisis kalimat atau klausa menggunakan model analisis tata bahasa struktural atau transformasi. Pendahuluan. Terdapat puluhan aliran tata bahasa yang dikenal sepanjang sejarah linguistik. Di antara aliran tata bahasa itu adalah aliran tata bahasa struktural dan tata bahasa generatif transformasional. Tata bahasa struktural yang dimaksudkan di sini adalah aliran tata bahasa yang berkembang setelah aliran pikiran Ferdinand de Saussure dan sebelum lahirnya tata bahasa generatif transformasional yang dipelopori oleh Chomsky. Pengertian dari kalimat transformasi. Transformasi adalah suatu proses mengubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks, maupun dari bentuk kompleks ke bentuk sederhana. Menurut Lamuddin dalam Bushra pada tahun 2019, kalimat transformasi adalah mengubah struktur batin yang dihasilkan oleh kaidah-kaidah kategori menjadi struktur lahir menurut Chomsky dalam Bushra pada tahun 2019. Selanjutnya pembahasan. Data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang ada dalam buku bacaan anak SD kelas tinggi terbitan Kemendikbud berjudul Saraba untuk Bapak. Objek penelitian ini merupakan struktur fungsional kalimat dan proses transformasi kalimat dalam buku bacaan anak SD kelas tinggi terbitan Kemendikbud. Yang pertama adalah kalimat yang belum mengalami transformasi. Kalimat yang belum mengalami transformasi merupakan kalimat tunggal atau kalimat sederhana, yaitu kalimat yang tidak terdapat konjungsi di dalamnya. Berikut kalimatnya. Yang pertama, Vino meringis salah tingkah. Yang kedua, Faisal mengangguk malu-malu. Yang ketiga, Risa membelalak khawatir. Yang keempat, Bapak tersenyum haru. Dan yang kelima, Faisal sampai ke panti. Pada kalimat 1, 2, dan 3 termasuk ke dalam kalimat tunggal. Dilihat dari strukturnya, terdiri atas frasa nominal, frasa verbal, dan frasa adjektifal, serta memiliki pola subjek, predikat, dan pelengkap. Sedangkan pada kalimat yang keempat, jika dilihat dari strukturnya, terdiri atas frasa nominal, frasa verbal, dan frasa nominal, dan memiliki pola subjek, predikat, dan pelengkap. Sedangkan pada kalimat yang kelima, termasuk ke dalam kalimat tunggal, dilihat dari struktur kalimatnya yang terdiri atas frasa nominal, frasa verbal, dan frasa nominal, dan memiliki pola kalimat subjek, predikat, dan keterangan. Kemudian yang kedua, kalimat yang mengalami transformasi penambahan. Kalimat transformasi pada kalimat tersebut telah mengalami proses transformasi sebanyak 3 kali pada kata pasti, akan, dan senang. Kata pasti merupakan kata sifat, kata akan merupakan konjungsi, dan kata senang merupakan kata sifat. Penulis buku Saraba untuk Bapak memilih kalimat dengan 3 penambahan sekaligus, mungkin ingin membuat kalimat tersebut menjadi kalimat yang kompleks. Dengan 3 penambahan tersebut dapat menjadi beberapa kalimat. Kemudian kalimat yang kedua adalah Risa akan segera menyiapkannya, sahut Risa bersemangat. Mendapat transformasi yang pertama, Risa akan menyiapkannya, sahut Risa bersemangat. Yang kedua, Risa segera menyiapkannya, sahut Risa bersemangat. Dan yang ketiga, Risa akan segera menyiapkan tanaman-tanaman rempah, sahut Risa bersemangat. Lalu yang ketiga, kalimat yang mengalami transformasi penggabungan. Kalimat transformasi penggabungan terdiri dari kalimat inti satu dengan kalimat inti lain yang tergabung menjadi sebuah kalimat kompleks. Kalimat yang pertama, tampak Mamak sedang menemani Bang Weda yang bersiap pergi dan memakai sepatu di teras rumah. Yang kedua, beberapa anak menekuk ludah melihat makanan dan minuman di hadapan mereka, tetapi Ecil dengan tegas menggeleng-geleng. Yang ketiga, anak-anak lain membersihkan rumah saya yang memberi Saraba.
Yang keempat, kalimat yang mengalami transformasi permutasi. Transformasi permutasi merupakan proses terjadinya suatu perubahan struktur kalimat ke struktur kalimat lain, sedangkan unsur-unsur yang membentuk kalimat tidak berubah atau tidak dihilangkan, tidak diganti, dan tidak ditambahkan, tetapi hanya terjadi perubahan tempat. Kalimat yang pertama, berkali-kali induk ayam melarang Kiki dan Pipi menerobos bagian rumah pagar kandang ayam dan masuk ke kebun keluarga Chandra. Dan yang kedua, setelah kenyang makan, keduanya kembali ke kandang lalu tidur sampai sore. Dan kalimat yang ketiga, esok harinya Kiki dan Pipi selalu mendampingi Arif yang mulai menanam tanaman cabai baru. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.